Menelusuri Jawa Tengah, kita akan sampai di sebuah kota yang sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan. Iya, Kabupaten Blora. Kabupaten ini terletak 127 km dari Semarang. Karena sebagian besar wilayahnya merupakan hutan, tak salah jika kota ini terkenal sebagai kota penghasil kayu jati. Blora Mustika merupakan moto yang diusung oleh kabupaten yang sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Mustika sendiri merupakan singkatan dari maju, unggul, sehat, tertib, indah, kontinu, dan aman. Selain identitas yang menarik, ada hal menarik lain yang dimiliki Blora, yakni Wong Samin. Abad ke-19 merupakan masa suram bagi rakyat Indonesia. Karena di abad itu Belanda datang menjajah Indonesia. Berbagai perlawanan dilakukan oleh seluruh masyarakat Indonesia, tak terkecuali dengan masyarakat Blora. Disinilah Wong Samin muncul. Sejarah sedulur sekep itu dulu memang menurut ajaran Kaki Samin Surasentiko. Kaki Samin Surasentiko mengajarkan dan menyejarahkan bahwa nitik nalika lemah gemelar pisan niku pancikane Adam. Artinya mancik padha mancik, duwe padha duwe, nanging yen garapan demunung teke dewi-dewi. Nah, dalam hal ini menunjukkan bahwa semua masyarakat itu haknya sama. Ya, pada waktu itu kan dihaki oleh Belanda di Nusantara Jawa ini. Maka dengan demikian para kesatuan sedulur sikep tidak rela sekali kalau tanah Jawa ini didominasi oleh kolonial Belanda. Sejarah sekilas nitik nalika lemah gemar sepisan pancikane Adam, dadi mancik padha mancik, duwe padha duwe, namun kalau garapan itu harus demunung punyanya sendiri-sendiri gitu. Jadi sejarah sekilas begitu. Tujuan hidup sedulur sikep itu ada 5 hal. 1 demen, 2 becik, 3 rukun, 4 seger, 5 waras. Kalau digabung menjadi demen, becik, rukun, seger, waras. Nah, hal ini kalau kita terjemahkan, demen ini kayak kata-kata seneng. Kalau seneng belum tentu demen. Tapi kalau demen, kebanyakan senang. Yang kedua, becik. Becik ini bahasa Jawanya apik. Tapi nek apik, belum tentu becik. Tapi nek becik, pasti apik. Terus yang ketiga, rukun. Rukun ini kalau sedulur sikep mengatakan, ini salah satunya sumber kehidupan. Bukan hanya hidupnya gotong royong melaksanakan pembangunan apa saja, termasuk kehidupan kita. Yang keempat adalah seger. Seger ini kayak pepatah kata enak. Tapi nek enak itu belum tentu seger. Tapi kalau seger itu kebanyakan enak. Terus yang terakhir, yang kelima adalah waras. Waras ini kayak pepatah kata orang yang tidak sakit. Tapi kalau orang tidak sakit, itu belum tentu waras. Kalau orang waras, itu
kebanyakan tidak sakit. Kalau orang bilang orang yang waras tadi kan orang yang matanya 2, telinganya 2, tangannya 2, kakinya 2, jarinya pun jangkep 20 kan gitu. Tapi belum tentu orang-orang yang itu dibilang waras. Yang dibilang tujuan hidup itu tadi 5 hal, mulai dari demen, becik, rukun, seger, waras. Rangkaian ceritanya sekilas begitu. Berbicara tentang Samin, tidak terlepas dari seorang tokoh penggagas ajaran Saminisme, yakni Samin Suro Sentiko. Tokoh yang memiliki nama asli Raden Kohar ini lahir di desa pelosok Kediren pada tahun 1859. Samin Suro Sentiko merupakan anak dari Raden Surowijaya atau Samin Sepuh. Samin Suro Sentiko mulai mengembangkan ajarannya pada tahun 1890 di daerah Klopo Dhuwur. Dalam waktu singkat, sudah banyak orang yang menjadi pengikutnya. Terbukti dengan adanya 722 orang pengikut Samin yang tersebar di 34 desa pada tahun 1903 dan bertambah menjadi 5.000 orang di tahun 1907. 24 tahun menyebarkan ajaran Saminisme, Samin Suro Sentiko pun wafat di saat dirinya dibuang oleh asisten Wedana Randu Blatung pada tahun 1914 di Padang. Pilih lo mergawe ngene ra godak. Iso mui mergawe apa? Pantesan jenengmu Telo. Terus mergawe maturun dino ora barbar. Wis lo wis saged matur saya mergawe. Ya wis, sesuk rasa mergawe ning kene neh. Iki bayaranmu 2 dino. Yo. Memang menurut ajaran Kaki Samin Suro Sentiko, larangan perjalanan hidup para sedulur sikep itu adalah juga ada 5. Itu ada namanya Jrengki, Srei, Panasten, Dahpen, Kemeren. Jadi ada 5 tadi, tujuan hidupnya 5, demen, becik, rukun, seger, waras. Larangannya pun juga 5, Jrengki, Srei, Panasten, Dahpen, Kemeren. Kalau kita kupas satu persatu singkatnya, Jrengki itu kayak orang yang jahil metakil, yon jahili orang, menakili orang dan sebagainya. Kalau yang dibilang Srei itu orang yang srekal, ada orang gini-gini disrekeli, disrekali dan sebagainya. Wis lo wis saged matur saya mergawe. Ya wis, sesuk rasa mergawe ning kene neh. Iki bayaranmu 2 dino. Yo. Mumpung sing desa ora ngono. Sawah elek sabar. Dikok sak meter. Ya ngapunten Pak, kula mboten mantun. Mangke nek ngertos tiange pripun? Wis ora apa-apa, kowe iku urusanku. Saestu kula mboten mantun. Wis kene ra wane, sekono bali ora sama mergawe kene. Oh nggih, terus. Wong kerja kok ora manut karo juragane. Wis cah semprol kabeh. Kalau yang Panasten itu orang yang suka panasan, misalnya ada orang gini dipanasi supaya jadi gini, nyakiti orang tanpa alasan yang tepat. Terus Dahpen itu orang yang suka ngopeni urusan orang lain, yang urusan itu anjok kepada kesangsaraan, tidak anjok ke kamulyan atau kamukten kawibawan, tidak. Yang Kemeren itu iri, itu yang paling kecil sendiri. Jadi rangkumannya yang dibilang Jrengki, Srei, Panasten, Dahpen, Kemeren itu mulai dari ngampak begal, bedok colong, kutil jumput, sampai korupsi.
itu di dalamnya jengki, serai, panasten, taban kemarin. Pokoknya hal yang jelek, hal yang tidak benar itu dibilang masuk di dalamnya jengki, serai, panasten, taban kemarin. Adapun rinciannya undo usuknya beda-beda. Ada yang agak gede, ada yang agak kecil. Itu singkatnya begitu, Mas. Jadi tadi ada tujuan hidup ada 5, ya ta? Demen becik rukun seger waras, larangan hidup ada 5, kayak jengki, serai, panasten, taban kemarin. Terus sekarang pedomannya itu hanya 3. Jadi pedoman 3 ini adalah ucap, partikel, kelakuan. Jadi orang itu masuk pakai agama yang paling mewah katanya, yang paling bagus. Tapi kalau ucapannya, partikelnya, kelakuannya tidak benar, ya itu yang dipakai pedoman. Wong Samin. Layaknya seperti masyarakat pada umumnya, mereka memiliki pedoman atau ajaran dalam kehidupan mereka. Ajaran tersebut dikenal dengan ajaran Saminisme. Sami seger waras. Jenengan sinten? Sami kula Samin Surasentiko saking Desa Ploso Kediri. Oh, nggih. Monggo pinarak, Mas. Ajaran Saminisme muncul sebagai akibat atau reaksi dari sikap sewenang-wenangan pemerintah kolonial Belanda. Perlawanan dilakukan tidak secara fisik, melainkan berwujud penentangan terhadap segala peraturan dan kewajiban yang harus dilakukan rakyat terhadap Belanda. Bapak mau di Samin Surasentiko. Wong oh Desa Ploso Kediri yang kandung Gatong Doro. Ngomong ke apa wae? Yo ngajarke urip apik sing do ngusir London tanah Jawa iki. Wah, apik kuwi. Heeh. Besok rene. Ya ayo mrono, ayo. Arep nanti, Rek? Kami seger waras yuk, arep neng Bluro, bayar pajak sekalian nganterno anakku sekolah. Walah, tak kira arep ngajar. Lah kok nganggo ireng-ireng? Ngono nganggo udung-udung barang, apa arep main ketoprak? Identitas sedulur sikep itu rata-rata pakaiannya hitam. Tapi sebetulnya Kaki Samin Surasentiko dulu mengatakan, nek bilang begitu, nek perkara pakaian, gadung lurik angger wis seneng ya wis. Nah, artinya entah itu pakai gadung, entah pakai lurik, kalau sudah seneng ya sudah. Ngono nganggo udung-udung barang, apa arep main ketoprak? Alah yo, wong nganggo ngene ya orang rugekno wong, ora ganggu wong. Lah ngono yo. Yo wis ada mangkat selak awan. Oh iya. Iket itu bahasa Jawanya kan udeng. Jadi orang itu kalau Kaki Samin mengatakan kingkat itu mudeng. Artinya mudeng segalanya, mudeng
ini salah, ini benar, ini kasar, ini halus, ini agal, ini lembut, pepatah kata begitu. Ya sering aku ditanya orang gitu, duh Pak Pram kok pakai iket-iket kayak habis main ketoprak gitu. Itu sebetulnya kan keliru mas, pertanyaan itu salah. Ketoprak itu menyontoh kita sejak dulu. Nah jadi orang Jawa dulu pakainya kayak gini, maka dalam ketoprak menceritakan sesuatu atau cerita sesuatu pasti mereka pakai iket, karena orang Jawa dulu semua pakai iket gitu. Bagaimanakah keberadaan Wong Samin di era modern seperti saat ini? Ajaran Samin Suro Sentiko masih ada sampai sekarang, meskipun hanya beberapa. Salah satunya Desa Sambong Blora. Desa ini masih memegang teguh ajaran Saminisme. Kehidupan Wong Samin sekarang tentu sudah sangat berbeda dengan falsafah awal. Mereka sekarang tidak mau lagi dipanggil dengan Wong Samin, karena Samin identik dengan citra negatif dan melawan. Sekarang, mereka lebih suka dipanggil dengan sebutan Wong Sikep. Sikap diyakini memiliki arti baik dan jujur. Sebagian besar masyarakat Samin bermata pencaharian sebagai seorang petani. Petani dianggap sebagai pekerjaan yang sangat mulia karena jauh dari kebohongan. Hasil yang diperoleh dari bertani, Wong Samin gunakan untuk membeli hewan ternak seperti sapi dan kambing. Mereka percaya bahwa hewan ternak tersebut dapat menyeimbangkan pekerjaan utama mereka sebagai petani. Pemerintah Kabupaten Blora sangat berapresiasi sekali terhadap keberadaan Kaki Samin Suro Sentiko tersebut dengan ajaran-ajaran budi luhurnya. Hal ini mungkin nanti akan ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Blora untuk bisa dimengerti paling tidak oleh generasi muda, anak-anak, agar mengerti ajaran Samin itu seperti apa, ajaran sikap itu seperti apa, sejarah Samin itu seperti apa. Bahkan ini Bapak Bupati Blora membangun sebuah gedung yang dinamakan Gedung Samin Suro Sentiko. Ini semata-mata untuk mengangkat nama besar Kaki Samin Suro Sentiko menjadi sebuah ikon positif untuk Kabupaten Blora. Wong Samin memang terkenal dengan keluguan, kejujuran, dan sikap apa adanya yang kadang nyeleneh dan membuat masyarakat lain memandang secara berbeda. Tetapi di balik sisi nyelenehnya, Wong Samin memiliki pesan dan ajaran baik. Salah satunya adalah kejujuran yang menjadi falsafah hidup mereka, yang perlu diselami dan dilakukan pada kehidupan masyarakat pada umumnya. Semoga budaya asli Blora ini tetap ada, karena Wong Samin merupakan warisan budaya yang perlu kita lestarikan agar tidak lapuk di telan bumi.